Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di antaranya itu yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga nikmat umur panjang. Sehingga sampai sekarang kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan lancar. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa umatnya, membawa kita semua dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti saat sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi sosiologi dan psikologi dalam industri boga. Jadi yang saya observasi itu adalah salah satu restoran yang ada di Kota Makassar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ghafur, NIM 220207600001. Saya dari Prodi D4 Tata Boga, Universitas Negeri Makassar. Baik, jadi yang saya observasi itu adalah rumah makan Dapurta yang berlokasi di Jalan Haji Bau nomor 15, Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jam operasionalnya itu setiap hari jam 9 sampai jam 12 malam. Jumlah stafnya kurang lebih 20 orang. Baik, selanjutnya yaitu tipe pelayanan restoran ini dari awal berdirinya. Yaitu restoran ini menggunakan tipe pelayanan American Service dan menu a la carte. Dan sekarang tipe pelayanannya itu masih menggunakan American Service dengan menu a la carte. Selanjutnya yaitu tahap pelayanan atau dine-in. Yang pertama yaitu waiters menyapa konsumen. Kemudian waiters mengantar konsumen ke tempat duduknya. Lalu yang kedua yaitu pengambilan pesanan. Setelah pengambilan pesanan, konsumen mulai menikmati hidangannya. Lalu tahap ketiga yaitu pembayaran. Setelah pembayaran, saat konsumen akan pulang, waiters mengucapkan terima kasih kepada konsumen dan dengan harapan konsumen datang kembali ke restoran tersebut. Selanjutnya yaitu interaksi yang terjadi di restoran rumah makan Dapurta ini. Yang pertama yaitu interaksi antar individu, terbagi menjadi dua, yaitu interaksi antar individu dari karyawan dengan konsumen, dari karyawan dengan karyawan, yaitu mereka berinteraksi secara verbal dan non verbal. Berinteraksi secara verbal itu yaitu dengan berbicara langsung kepada individu tersebut. Secara nonverbal yaitu menggunakan bahasa isyarat. Dan yang ketiga menggunakan captain order. Selanjutnya yaitu antar individu karyawan atau waiters dengan konsumen, yaitu menggunakan interaksi secara verbal dan nonverbal. Nah, selanjutnya yaitu interaksi individu dengan kelompok. Contohnya itu waiters dengan konsumen. Di sini konsumennya berjumlah lebih dari 2 orang. Dan yang terakhir yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Contohnya itu interaksi antar divisi dalam restoran tersebut. Misalnya dengan divisi cook
dengan divisi dishwashing. Selanjutnya yaitu sistem pembayaran di rumah makan Dapurta. Ada 2 sistem pembayaran di restoran ini, yaitu yang pertama dengan tunai, yaitu menggunakan uang tunai, dan yang non tunai menggunakan QRIS, OVO, dan Dana, bisa juga transfer bank. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan dari restoran ini menurut saya yaitu menunya yang bervariasi. Jadi ada banyak sekali menu yang ada di restoran ini, mulai dari menu tradisional hingga menu modern yang sedang ramai sekarang. Yang kedua yaitu harganya terjangkau. Jadi harga-harga menu yang ditawarkan di restoran ini sangat terjangkau, mulai dari Rp10.000. Jadi ini sangat cocok untuk mahasiswa seperti saya. Dan yang terakhir itu tempatnya yang indah atau dekorasi tempatnya yang menarik. Dekorasinya itu mirip-mirip seperti dekorasi pengantin. Jadi saya sangat suka dekorasi restoran ini. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kalau kelemahan di restoran ini saya rasa hanya satu, yaitu pelayanannya yang lumayan lama. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Nah, jadi peluangnya itu yaitu lokasi yang strategis, bisa menjangkau bisa menjangkau kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan lokasinya itu sangat strategis, berdekatan dengan rumah sakit, kantor, dan sekolah. Dan yang terakhir, threats atau ancamannya. Jadi ancamannya itu adalah banyaknya pesaing dengan bisnis atau usaha serupa dengan restoran ini. Dan yang kedua yaitu kenaikan harga barang. Selanjutnya yaitu analisis solusi dari analisis SWOT. Yang pertama, yang kekurangannya tadi yaitu pelayanannya yang lama. Jadi saran yang dapat saya berikan di sini yaitu memperbaiki komunikasi antar karyawan supaya kinerja kerja mereka itu lebih efisien waktu. Jadi tidak lama lagi. Yang kedua yaitu menambah karyawan, karena memang jumlah karyawan di restoran ini terbilang sedikit, hanya 20-an, sedangkan konsumen yang datang itu sangat banyak. Tempatnya juga lumayan luas, jadi mungkin karyawan lumayan agak kewalahan saat mendapatkan konsumen yang banyak. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelatihan pada karyawan. Sama seperti yang pertama tadi, yaitu memperbaiki komunikasi. Memberikan pelatihan juga dapat menjadikan kinerja karyawan itu semakin membaik dan lebih efisien waktu. Yang kedua yaitu persaingan yang kuat. Nah, jadi saran yang dapat saya berikan di sini mengenai persaingan yang kuat yaitu harus banyak belajar dari para pesaing. Bukan berarti kita melakukan plagiarisme dengan pesaing kita, tetapi kita lihat apa saja keunggulan dari pesaing kita. Nah, kalau kita sudah tahu apa keunggulan dari pesaing kita, kita bisa memikirkan langkah ke depannya supaya kita bisa lebih unggul dalam persaingan tersebut.
Selanjutnya yaitu kenaikan harga barang. Jadi kenaikan harga barang ini memang tidak bisa dipungkiri lagi. Saran yang dapat saya berikan yaitu harus membangun kerjasama dengan pemasok yang sesuai. Harus membangun kerjasama yang baik dengan pemasok yang sesuai. Sehingga saat kenaikan harga barang itu kita masih bisa melakukan negosiasi dalam melakukan negosiasi harga barang tersebut. Dan yang terakhir itu dalam kenaikan harga barang yaitu harus sering melakukan analisis pasar. Tujuannya itu agar kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan harga bahan yang ada di pasaran. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu dokumentasi observasi saya. Dokumentasi yang pertama ini bagian depan dari restoran rumah makan Dapurta. Yang kedua ini ada waiters yang membawakan minuman. Yang ketiga, waiters membawakan makanan. Nah, yang keempat ini dokumentasi saya sedang menyusun makanan. Nah, ini juga dokumentasinya. Nah, yang ketujuh ini dokumentasi saya bersama teman saya. Jadi saya observasi itu dengan teman saya. Nah, ini juga dokumentasi dari tempat tersebut. Dekorasinya memang sangat bagus. Dan yang ini adalah dokumentasi dari menu restoran ini. Baik, demikianlah hasil pemaparan hasil observasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.